Oke, kita mau share screen-nya. Bisa lihat semuanya? Oke, mari kita jawab nomor 1. Kita mulai dari yang disonder. Dari Kokorei. Oke. Kita dengar Kokorei. Apa yang Kokorei? Ya, Kokorei. Oke. Kokorei, sebutkan kenapa orang salah mengartikan Kolose 2:16 dan di mana ayatnya Kokorei? Ini Kokorei, silakan. Yang keras Kokorei biar ini Orang itu salah mengartikan karena kata sudah dipakukan di kayu salib, yaitu di Kolose 2 ayat 14. Itu setuju? Atau tidak mengerti. Belum selesai kita. Belum. Oh iya. Dan atau tidak mengerti 1 Korintus 15 ayat 46. Tidak mengerti apa itu? Jadi karena nggak mengerti itu dia Tidak pikir mengerti apa saya? natural dan spiritual. Itu kita jawab. Apakah setuju ini yang di Zoom? Zoom. Di Zoom. Iya. Nanti satu kali kelak bakal online lihat Zoom ya. Oke, latihan dulu. Aduh, kedinginan. Oke, nomor 2 ya. Kita ada 4 hal, jadi kita mau tanya 4 orang ya. Oke, kita mau tanya hal yang pertama dulu sama Kak Chen. Kak Chen mau jawab 2, Mama Soisa jawab 2 ya. Sebutkan 2 hal Kak Chen yang menjelaskan natural dan spiritual. Kak Chen. 2 ya. Ya Kak Chen, 2 dulu. Pertama ada air. Air. Oke, lalu? Natural dulu kan? Ya. Kata-katanya dulu. Ya. Iya. Kata-katanya dulu, natural sama John 1 ayat 29. Spiritual ya. Jadi naturalnya air, terus Kak sama John 1:29. Iya, di 2, iya. Oke. Naturalnya apa yang air Kak? Naturalnya air. Oke, lalu? Iya. Terus Spiritualnya? spiritualnya ada di Deuteronomi 32 ayat 1 dan 2 kan? Air atau hujan. Itu sama dengan doktrin atau word. Mantap. Ini doktrin atau word. Terus di John 1:29 di situ kan dibilang ada domba kan, artinya naturalnya domba. Spiritualnya? Spiritualnya yaitu Jesus Christ. Kasih Kak Chen. Sekarang Mama Soisa, 2 lagi Mama Soisa. Natural dan spiritual. Silakan Mama Soisa. Halo. Ya. Halo. Ya, Mama Soisa. Ya. Apalagi Mama Soisa? Iya. Dan alamiah di Putus ya Mama Soisa, boleh ulang? Kurang bagus sih. Apakah yang lain juga nggak bisa dengar Mama Soisa? Kak Chen bisa dengar? Halo? Putus ya. Coba sekarang Mama Soisa, kayaknya bagus. Coba, boleh? Oh iya. Ayat 63 di situ tentang daging. Oke, masuk di sini ya. Daging, terus? Terus spiritualnya
word atau firman Tuhan atau bisa dibilang doktrin. John 6:3. John 1 ayat Spirit, apa ini? Spiritualnya daging sama dengan spirit sama dengan word ya, word sama dengan firman Tuhan. word sama bahasa Indonesianya firman Tuhan sama Selesa. Word, iya, Word dan satu lagi doktrin. doktrin itu ada di Ulangan 32 ayat 1 dan 2 sama Selesa. Yang di Yohanes 6:3 ada roh, firman dan satu lagi sama Selesa yang lambang daging. Pak yang itu mau bantu satu lagi. Apa yang sonde nggak ada yang bantu apa? Live. Live. Iya, live. Satu lagi Mama Soisa yang tentang natural dan spiritual boleh kasih lagi. Ini banyak. Itu di Daniel. Di Daniel itu tentang apa? Tentang kebaya. Tentang apa? Bukan ke apa? Apakah Om Jeffrey masih ingat yang kemarin salah satu natural dan spiritual? Boleh bantu Mama Soisa? Halo Om Jeffrey. Yang mana itu? Yang natural dan spiritual apalagi selain daging domba, daging domba Yesus Kristus. Ini selain itu apalagi Om Jeffrey masih ingat? Babylon. Mantap. Oke, habis Oh ini iya, Babylon. Aduh. naturalnya apa? Naturalnya apa? Mereka nggak punya tulisan. Daniel 7 ayat 1. Mantap Om Jeffrey. Itu Ayo itu kerajaan dari satu apa? ya, betul. Kerajaan Babylon di zamannya siapa Om Jeffrey? Raja apa ya? Belsasar. Mantap Om Jeffrey. Lalu Om Jeffrey, spiritualnya Babylon apa Om Jeffrey? Ayatnya di kanan. Revelation. Wahyu. Wahyu berapa? Aduh. Tuhan ya. Wahyu 17 ayat 5. Waduh, inilah spiritual Babylon kan? Mantap, Opa. Ini di zaman kerajaan apa spiritual Babylonnya? Yohanes kerajaan Roma apa Om Jeffrey? Roma apa ya? Roma apa? Yang disum boleh bantu. Yohanes kekasih di zaman Roma apa? Kalau disum belum ada yang mau bisa bantu, di Sonder Roma apa? Roma kah? Roma kafir. Roma kafir. Rom ya. Nah, pagan ya, bukan people ya. Roma kafir. Iya. Jadi Ya, Rom Kak. apakah Yohanesnya bilang spiritual Babylon, ya kan, yang ada, dan itu di waktu Yohanes bilang dia lagi di zamannya Roma kafir kan, Om Jeffrey, dia lagi dibuang ke Pulau Patmos, masih kan? Oh iya. Ya, jadi ini spiritual Babylon kan yang dibilang di sini karena kerajaan Babylon yang dulu udah nggak ada kan, Om Jeffrey? Betul. Itu dia, mantap Om Jeffrey. Oke, berikutnya Sela akan jawab berikutnya. Sel, apa natural spiritual berikutnya? Silakan Sela, ponaanku. Tak apa-apa Sel, sudah betul Sel. Kenapa Cuman- chatting dia? Ayo Sel, kamu pasti bisa. I, Gimana? apa ya?
Aku lupa spiritualnya. Oh, nggak apa-apa. Yang tadi kamu bilang apa? Kotanya apa? Sel? Yerusalem. Oh, mantap, Sel. Naturalnya dia di mana, Sel? Gue Di depannya deh. Taman Eden. Bukan. Yang Yerusalem yang aslinya ada di mana, Sel? Timur? Timur Tengah. Oh, timur itu loh, Ma. Apa sih kemana? Timur Tengah. Iya, Timur Tengah. Sel, ingat toh? Nah, sekarang Sel Iya. ya spiritualnya biar kamu ingat ya. Sel, di Yerusalem terkenal kalau bangsa Israel ada apanya, Sel? Di mana-mana selalu dibawa sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian di Yerusalem, mereka selalu gotong kemana-mana, dibangun, dibongkar, apa namanya, Sel? Apa tenda? Kata lainnya apa? Depannya K, Sel. K? Ka'bah. Mantap. Nah, Sel, apakah di Korintus bilang Ka'bah itu siapa, Sel? Di Roma juga bilang Ka'bah itu siapa? Apakah masih tenda-tenda begitu atau siapa Ka'bah? Diri kita bukan? Jadi apakah Yerusalem spiritual adalah umat Tuhan, Sel? Iya, umat Tuhan. Mantap, Sel. Makasih ya, Sel. Ya. Mantap. Oke, nomor 3 sekarang. Kita akan tanya sama, tadi udah Om Jeffrey, Kak Jen, Puncin, Mama Soisa sudah. Sekarang Kakak Nini. Kakak Nini, nomor 3 boleh jawab, Kakak Nini. Di Kejadian 3. Hai sis, selamat malam. Nomor 3 ya? Malam. Iya sis. Di Genesis 3 ayat 21 ada domba yang dikuliti. Apakah dombanya tidak good? Jelaskan. Ya, karena waktu Tuhan ciptakan dombanya. Apakah dombanya tidak? Oh iya, ada ya. Ya, domba. Apakah dombanya tidak good, sis? Apakah karena dombanya jadi dikulitin karena dombanya nggak good? Setuju, sis? Enggak. Jadi oh, pertanyaannya gitu ya. Apakah dombanya tidak good? Dikuliti bukan karena domba tidak good, kan? Dombanya tidak good. Coba jelaskan kenapa dombanya tidak, kita tidak bisa bilang dombanya tidak good. Karena domba waktu diciptakan ya, hari ke-6 hari ke-6 dia very good. Good kan? Dan di akhir harinya Tuhan bilang very good kan, sis? Yang sis bilang. Iya. Jadi domba dikulitin artinya bukan karena dianya nggak very good kan, sis? Iya. Thank you ya, sis. Oke, sis. Mantap. Oke, sekarang kita lari ke Sonder. Yang di Zoom sudah ya. Semua udah jawab. Tante Olshe baru ikut. Nanti kita ikut ya. Oke, mari kita lihat nomor 4. Sebutkan apa 3 alasan, Mary Bell, kenapa domba dikuliti. Tolong sertakan ayatnya, Mary Bell. Silakan, Mary Bell. 3 alasan. Sorry, Cek. Oh, iya. Ya. Mary Bell jawab apa? Karena Adam dan Hawa makan buah. 3 alasan. Yang pertama, Mary Bell cuma jawab 1. Ada banyak dia punya semua. Ini lanjut baca semua dulu. Nanti Cece kalau betul tangkap biar Cece ini. Karena Adam dan Hawa makan buah dari pohon. Nggak boleh itu yang terakhir. Yang kedua itu. Yang pertama dulu apa?
Genesis 30. Kejadian berapa Kak Dina? 3:10 ya, Cek. Apa di 3:10? Adam dan Hawa Adam apa? takut ya. Mereka telanjang dan Takut. bersembunyi. Telanjang dan Bersembunyi. sembunyi, betul? Ya. Yang kedua, mereka lakukan nomor 1 karena Karena kejadian berapa? mereka Kejadian 3:6. Mereka makan buah. Lalu Kejadian nomor 2 salah karena Kejadian 2 ayat 16 dan 17. karena Ada perintah dari Tuhan untuk tidak memakan buah yang ada di tengah taman. ini kan? Ya. Oke, mantap. Terima kasih Maribel dan Kak Lina ya. Oke, sekarang Ini kita saya lihat jawab. nomor 5 akan dijawab oleh Uco. Silakan Uco. Berdasarkan 2 ayat di atas, berdasarkan berdasarkan 2 ayat, apa Adam dan Hawa harus apa? Kalau dia udah makan buah pengetahuan pohon baik dan jahat, Uco, silakan. Dia harus Sebutkan ayatnya dulu baru jelaskan. Kalau melanggar artinya apa? Gimana ayatnya? berdosa. Ayatnya di mana? Nomor 3. Ayatnya di mana? Bukan itu. Melanggar adalah dosa, ayatnya di mana, Uco? Melanggar. Kan apakah di Kejadian 2 ayat 2, 16, 17 dan Kejadian 3 ayat 6 Adam dan Hawa melanggar Uco atau enggak? Ada. Nah, jadi kata lain melanggar ayatnya di mana, Uco? Anak dan terus itu. Coba lihat catatannya kalau nggak ada. Kemarin, di mana ayatnya? Ini ayat familiar, Ujo harus sudah mengerti dan hafal ya. Di mana apa kata lainnya melanggar perintah Tuhan? Lain kali kalau ayat-ayat dikasih warna kayak Ujo, lihat catatannya nggak bingung ya. Genesis. Bukan, di perjanjian baru. Perjanjian baru. 1 John. 1 John berapa? 3 ayat 4. Ingat-ingat ya, apa dibilang di situ, Jo? Pelanggaran hukum Tuhan, pelanggaran perintah Tuhan atau hukum Tuhan sama dengan apa? Dosa. Betul? Lalu Adam dan Hawa harus apa kalau udah berdosa? Ayat di mana? Roma 6 dan 3. Bilang apa di situ? Hasil dosa. Maut. Kematian. Sudah tuh? 6 ayat 23. Upah dosa, maut. Atau mati kan? Artinya Adam dan Hawa harus apa? Mati. Oke. Sekarang Mama mau jawab. Ayat apa yang bertentangan dengan Adam dan Hawa harus mati, Mama? Jelaskan. Nomor 5. 6. Nomor 6. Oh. Ayat apa yang bertentangan Kejadian dengan Adam? 5 ayat 5. Dibilang apa di situ, Mama? Adam hidup 930 tahun. Ini kan? Mantap semuanya, Mama. Sekarang Ipin. Ipin coba kasih 2 alasan kenapa nggak bisa yang tidak bisa mendukung ayat 6. Alasan pertama yaitu tentang perintah Tuhan harus berubah. Jadi Adam hidup, Adam hidup
Pasti karena apa? Perintah Tuhan. Perintahnya apa? Dirubah. Harus berubah. Itu makan. Jadi boleh makan buah. Tapi tidak mungkin apa? Tidak mungkin berubah. Digunakan alasan ini kan? Iya. Karena perintah Tuhan apa? perintah Tuhan itu tidak boleh makan buah. Tidak bisa Berubah. Yang kedua itu alasannya apa? Yang kedua, Idin punya alasan adalah perintah Tuhan yang Adam tidak hidup. Adam hidup pasti karena perintah Tuhan cuma main-main. Tetapi mungkin nggak perintah Tuhan main-main? Tidak mungkin. Karena Tuhan tidak main-main. Tuhan menjalankan perintahnya kan? Ya, menjalankan perintahnya. Oke, yang ketiga kita minta Kak Lina. Antilina. Yang ketiga, Adam hidup tidak berdosa karena tidak berdosa. Atau Artinya mereka menurut perintah Tuhan. Mereka menurut perintah Tuhan. Sanggahannya tidak mungkin. Karena sesuai dengan 1 John 3. sesuai cerita apa? Cerita kejadian berapa? Kejadian 3 ayat 6. Mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Di kejadian 2 ayat 16-17. Oke, pertanyaan terakhir kita akan minta. Jadi satu alasannya ini kenapa Adam bisa hidup? Boleh Om Jeffrey jawab. Jadi Om Jeffrey kalau bukan karena perintah Tuhan yang berubah, bukan karena perintah Tuhan yang berubah, bukan karena perintah Tuhan main-main, bukan karena Adam dan Hawa tidak berdosa. Jadi kalau mereka berdosa, kenapa mereka hidup, Om Jeffrey? Pertanyaannya harus dicerna dulu. Oke, kita bantu ya mencerna Om Jeffrey. Jadi kan Adam dan Hawa harusnya mati kan Om Jeffrey? Betul. Tetapi dia hidup, betul? Betul. Nah, alasan dia hidup, pertama yang tadi udah dijawab Itin, bukan karena perintahnya berubah. Atau perintah Tuhan bukan main-main, ya toh? Atau Adam dan Hawa nggak bisa pakai alasan dia nggak menurut perintah Tuhan. Artinya Adam dan Hawa masih bisa hidup karena kebaikan Tuhan. Jadi Adam dan Hawa masih bisa hidup walau berdosa dan upah dosa maut, artinya maut atau matinya. Boleh lanjutin? Apa ya? Bingung. Oke, kita minta tolong yang lain ya, Om Jeffrey. Iya. Oke. Tapi hidup. Mama Soisa mau bantu. Bagaimana Mama Soisa? Jadi Adam dan Hawa bisa hidup walau berdosa dan upah dosa maut. Artinya kalau mereka masih bisa hidup, maut dan matinya dari Adam dan Hawa. Lanjutkan Mama Soisa. Berarti mereka hidup kan Mama Soisa, terus matinya gimana dong? Kematiannya upah dosa harus tetap ada yang bayar kan? Jadi artinya kalau mereka hidup, maut dan matinya dari Adam dan Hawa. Lanjutkan. Artinya ada yang mati, yaitu Yesus sendiri. Kita belum ngomong Yesus Mama Soisa, nggak boleh ya? Itu PCI. Apa ya, belajar untuk
ini. Oke, kehilangan kemuliaan Allah, kata Sela ya, bukan Sela. Jadi, maut dan matinya dari Adam dan Hawa digantikan oleh Yesus. nggak boleh pakai Yesus, Oleh domba. nggak boleh domba, selain Adam. Betul? Jadi kematiannya Adam dan Hawa ini digantikan oleh yang selain Adam dan Hawa. Betul Mama Soisa, Om Jeffrey? Jadi mereka bisa hidup karena ada yang gantikan Adam dan Hawa punya kematian dan kita belum tahu siapa yang mati. Boleh? Boleh. Jadi kita cuma tahu Adam dan Hawa bisa hidup karena ada yang ganti mereka punya kematian dan kita belum tahu siapa yang mati. Oke? Iya, Bisa ya? iya. Oke. Ini review yang kemarin apakah bisa mencerna semua? Sela bisa mengerti dan Wai, boleh? Iya, boleh. Bisa ya, Sel? Oke, puji Tuhan ya. Oke, oleh karena itu kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Oke, boleh baca dulu. Kita akan mulai review pelajaran yang tadi kita udah belajar di Daily Bible Study. Bisa kelihatan, Mas? Kekecilan ya? Yang nomor berapa, Ma, yang belum difoto? Oh, ya wes. Ini. Boleh segini? Oke. Silakan difoto. Kita hari ini belum bahas cerita Kolose 2:16. Kita ada pelajaran yang lain tadi. Kita mau belajar tentang peace and safety ya. Suddenly destruction. Atau pekabaran damai-damai yang akhirnya tiba-tiba kebinasaan. Itu pelajaran tadi siang ya. Bagus tuh tadi siang. Iya, puji Tuhan ya Om Jeffrey. Karena keindahannya membuat kita lebih sungguh-sungguh mau berjuang ya Om Jeffrey untuk mencintai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi ya. Oke, kita akan mulai. Kita punya pelajaran yang tadi siang. Oke. Kita akan share screen. Dan kita akan gambar, dia punya gambar. Oke, jadi ada share screen dan ada gambar, oke? Kita akan baca ayat pertama tadi kita, 1 Tesalonika 5 ayat 3. Seperti biasa, kita akan minta semua perhatian dari semuanya, dan nanti tiap ayat akan ada satu orang yang akan mengulangi, dia punya poin penting yang akan diambil, yang tadi sudah dijelaskan, oke? Oke. Habis selesai kah? Oke. Mari kita minta baca, kita minta Wai boleh baca Wai 1 Tesalonika 5 ayat 3. Halo Wai, boleh baca? Tesalonika 5 ayat 3. Aha. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Oke, terima kasih Wai. Nah, mari kita mari kita gambar dia punya 1 Tesalonika 5 ayat 3 yang Wai sudah baca. Jadi, di sini dibilang bahwa ada orang yang bilang apa, Wai? Damai-damai atau bahaya-bahaya, Wai? Di kok gambarnya kok dah. Nah, ini kita coba share screen lagi ya ayatnya. Jadi Wai, tadi ada orang yang bilang damai-damai atau damai aman atau orang yang bilang bahaya-bahaya. Yang mana, Wai? Semuanya damai dan aman. Jadi ada orang yang bilang damai-damai kan, aman-aman gitu. Terus tiba-tiba mereka, apakah tiba-tiba atau tiba-tiba mereka ditimpa apa?
Kebinasaan. Dan bahasa Inggrisnya tiba-tiba, Wai, belajar bahasa Inggris sedikit ya. Itu sudden. Ya. Dan damai aman bahasa Inggrisnya peace and safety, ya. Peace and safety. Nggak apa-apa ya, belajar sedikit-sedikit. Jadi, kita gambar ya di sini, Wai. Jadi ada orang-orang yang bilang apa? Mereka bilang apa? Damai, aman, betul? Atau bahasa Inggrisnya peace and safety, aman, akan aman, damai, sejahtera semua, betul? Itu dia. Kepada orang-orang kan? Kepada orang-orang di sini, ini yang dengar, ya. Nah, orang-orang yang dengar ini, betul? Dan semua yang berkesimpulan akan peace and safety, betul, Wai? Atau damai dan aman, tiba-tiba apa tadi, Wai? Kebinasaan. Mantap. Tiba-tiba binasa, betul? Atau sudden destruction. Ya, ini dia. Oke, apakah sampai sini bisa jelas? Dan mereka punya kebinasaan seperti orang yang lagi apa, Wai? Tadi? Yang mau apa tadi? Melahirkan, bersalin. Nah, ini ya. Seperti wanita Bersalin. yang mau melahirkan kan, Wai? Nah. Dulu Wai mau melahirkan sakit nggak, Wai? Wah, sekali. Betul, sakitnya tambah-tambah atau tambah lama tambah berkurang, Wai? Oh, tambah-tambah lah. Waduh, betul kan, Wai? Itu dia. Oke, sekarang kita mau minta dari Sela boleh ulang. Jadi kesimpulannya apa, Sel? 1 Tesalonika 5 ayat 3, Sel. Jadi ada orang yang bilang damai, aman, tapi tiba-tiba ditimpa kebinasaan. Terus mereka punya kebinasaan, penderitaan kebinasaan seperti siapa? Apa, Sel? Seperti wanita yang mau melahirkan. Mantap, Sel. Puji Tuhan. Oke, siap ayat berikutnya ya. Sekarang kita ayat berikutnya. Nah, kita mau lihat ini tiba-tiba atau sudden berhubungan dengan apa, oke? Jadi ada kata sudden kan, Sel? Nah, ini tiba-tiba atau sudden ini hubungannya dengan apa ya, gitu. Oke, kita buka di Maleakhi 3 ayat 1. Maleakhi 3 ayat 1. Nah, sekarang kita mau minta yang baca adalah yang di Zoom. Sekarang boleh dari Punjen boleh baca. Silakan. Mama Soisa atau Pak Edi boleh baca. Lihat, aku merusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu hendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Apakah ada kata-kata suddenly? Warna hijau, Mama Soisa? Sama kan? Ada, iya. Oke. Yang tiba-tiba mendadak, apa Mama Soisa di sini? Kebinasaan ya. Atau kehancuran. Maleakhi 3 ayat 1, Mama Soisa, bukan di 1 Tesalonika. Yang mendadak di sini apa? Kalau yang mendadak di 1 Tesalonika, kebinasaan kan? Kalau di sini suddenly-nya apa? Kamu cari itu
Baiknya. Oke, jadi di sini, oke, kita mau gambar ya. Jadi ini kalau yang di sini cuman ayat-ayatnya aja. Kita mau pakai gambar supaya saudara-saudara bisa lebih jelas, oke? Jadi ini tadi gambar 1 Tesalonika ya, 5 ayat 3. Sekarang kita mau gabung 1 Tesalonika 5 ayat 3 sama Malaikat 3 ayat 1. Oke? Jadi dibilang kita berarti mau gambar ada Ka'bah kan Mama Soisa? Dan kita tahu ini Malaikat 3 penggenapannya adalah bahwa Tuhan Yesus masuk ke bilik mana? Maha Suci. Jadi Malaikat 3 untuk Sela dan Wai ini adalah ketika Yesus masuk di bilik Maha Suci ya. Jadi di sini kan Yesus pindah dari ini. Jadi Malaikat 3 ayat 1 kita tulisnya ya. Malaikat 3 ayat 1 ini adalah perpindahan Bilik suci ke Maha Suci. Betul. Yesus dari bilik suci ke Maha Suci, betul? Ya. 22 ya. 18:44. Dan perpindahannya ini dibilang apa? Mendadak atau sudden kan? Ada kata sudden, ingat ya. Ini yang menghubungkan semua atau dibilang ini mendadak, tiba-tiba, betul? Dan ini tanggal berapa Mama Soisa perpindahan Yesus dari bilik suci ke Maha Suci? 22 Oktober 1844. Betul. Dan waktu 22 Oktober 1844 ini ada apa di sini? Kita tahu. Close door ya. Tutup pintu, betul? Iya. Kan? Artinya, betul. Jadi apakah yang sudden ini Mama Soisa hubungannya dengan apa? Tutup pintu. Mantap. Jadi yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 3 jelaskan bahwa sudden itu berhubungan adanya destruction karena ada yang ngomong damai-damai, betul? Dan yang kedua, suddennya menerangkan bahwa akan ada tutup pintu. Boleh? Pintu. Oke, sekarang kita akan minta dari Sum untuk jelaskan. Kita minta Kakak Chen boleh ulang apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih Kakak Chen. Jadi kita lihat di Malaikat 3 ini adalah di mana perpindahan Tuhan Yesus dari bilik suci ke Maha Suci kan, dan ini terjadi di 22 Oktober 1844. Dan apa yang membuat suddennya adalah ketika Tuhan Yesus masuk ke bilik Maha Suci itu dengan tiba-tiba kan. Dan kalau tadi kita lihat di di ayat yang sebelumnya tadi itu ayat 1 Tesalonika 5 ayat 3, sudden itu kan destruction. Tapi kalau ini kita lihat sudden itu dengan adanya perpindahan Tuhan Yesus dari bilik suci ke Maha Suci, berarti itu ada tutup pintu. Karena di 2 Oktober ada apa, Kak? Karena di 22 Oktober ada tutup pintu. Oke. Jadi sejauh ini kesimpulannya ini ya, kesimpulan 1 Tesalonika dan 2 Maleaki adalah bahwa kalau orang yang bilang peace and safety, ya kan? Itu pasti ada sudden, betul? Sudden destruction atau kebinasaan dan hubungannya dengan closed door, betul? Jadi Kak Chen, kalau kita lihat ada orang-orang bilang akan aman, akan damai, nggak ada kasih amaran yang terjadi, artinya kita tahu ini sudah mau sudden destruction
Sudah mau apa Kak Chen? Tutup? Close door. Ya. Mantap, itu dia. Boleh? Apakah Wai boleh jelas, Wai, dengan penjelasan ini, Wai? Sela, bisa jelas, Sel? Wai? Jelas. Oke, mantap. Jadi Sel, kalau sudah mau tutup pintu, apakah Sela dan Wai sebentar lagi mau ketemu juru selamatnya Sela dan Wai dan Igedi dan Geidi yang sudah mati menebus kita, betul? Puji Tuhan kan kalau udah mau tutup pintu, betul? Tuhan. Kita punya kesengsaraan di dunia ini sudah mau berakhir. Itu dia. Ya. Artinya kita harus, karena waktunya tinggal sedikit, ya. Kita harus perjuangkan mati-matian, kita punya keselamatan. Betul, Wai dan Sela? Ya. Betul. Oke, puji Tuhan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kutipan Roh Nubuat yang tadi siang kita udah baca ya. Kita udah baca tadi siang, mari kita baca sama-sama di COL 412.1. Sekarang kita mau minta Sela, boleh baca Sel? COL 412.1. Dalam krisis, karakter terungkap ketika suara yang tulus menyatakan di tengah malam, "Lihatlah, pengantin laki-laki datang. Pergilah keluar untuk menemuinya." Dan gadis-gadis yang sedang tidur itu dibangunkan dari tidurnya. Terlihat siapa yang telah membuat persiapan untuk acara tersebut. Kedua belah pihak tidak sadar, tetapi satu siap untuk keadaan darurat, dan yang lainnya ditemukan tanpa persiapan. Jadi sekarang, bencana yang tiba-tiba dan tidak terlihat, sesuatu yang membawa jiwa berhadapan muka dengan kematian, akan menunjukkan apakah ada iman yang nyata dalam janji-janji Allah. Itu akan menunjukkan apakah jiwa didukung oleh anugerah. Ujian akhir yang hebat datang pada penutupan pintu kasihan manusia. Ketika itu sudah terlambat bagi kebutuhan jiwa untuk dipenuhi. Sela, apakah ada kata tiba-tiba juga, Sel? Iya, ada. Apakah tiba-tiba ini adalah ujian akhir pada pintu kasihan yang tertutup? Apakah sama tadi kita belajar ada tutup pintu, Sel? Iya. Jadi apakah yang tiba-tiba koneksinya dengan tutup pintu, betul, Sel? Betul. Dan itu hubungannya dengan apa, Sel? Bencana. Bencana, betul? Lalu ini namanya apa? Krisis. Dan ada hubungannya di tengah malam, kan? Oke, kalau tengah malam mungkin Sela dan Wai belum mengerti ya. Nanti kita akan belajar. Atau dan yang di Zoom apakah berhubungan koneksi dengan midnight? Betul, Kak Chen? Iya, betul. Oke, sampai sini kita mau simpulkan ya. Kita tambahkan di gambar kita, oke? Kita gambarkan. Selamat malam, Oma Alin. Oke? Malam, Ce. Iya. Nah, jadi ini kata-kata sudden kan, yang tadi kan, kita tambahin aja di kesimpulan kita kan. Artinya ini semua ada hubungannya dengan bencana, betul, Sela? Betul, Atau calamity ya, bahasa Inggrisnya, belajar bahasa Inggris kalian. Lalu, ada hubungannya dengan krisis. Ini dia. Jadi ini udah tentang tutup pintu. Boleh semuanya? Ya. Dan apakah sekarang kira-kira saudara-saudara yang terjadi semua orang lagi kalang kabut? Lagi bingung-bingung, betul? Dengan virus corona ini. Setuju saudara-saudara? Setuju. Itu kan? Dan apakah ini krisis kan? Krisis di seluruh dunia loh, bukan di Indonesia loh, mengglobal, menyeluruh internasional loh krisis ini. Dan apakah sebelum virus corona, Sela, kita kira dunia bakal aman-aman, begini-begini terus, betul nggak, Sel? Betul. Ternyata ada bencana, betul? Bencana pandemik virus corona. Artinya, apakah ini ada koneksinya dengan tutup pintu, Sel? Ada.
Artinya di saat-saat seperti ini ada yang pintu kasihannya sudah tertutup. Dan berdasarkan kutipan yang saya baca adalah orang-orang yang nggak buat persiapan di saat kehidupannya sedang dihidupkan. Ataupun orang-orang yang nggak setia dengan terang yang mereka sudah miliki. Apakah yang tadi kita pelajari seperti itu, saudara-saudara? Jadi apakah midnight-nya sekarang? Nggak usah tunggu nanti. Betul Kak Chen? Iya, betul. Sudah midnight. Jadi artinya, saudara-saudara, kita nggak bisa main-main dengan terang-terang yang kita miliki. Kalau kita punya terang apa saja, nggak usah lihat apa yang terang orang punya. Yang kita sudah tahu apa yang benar, kita lagi hidupkan nggak sekarang. Gitu kan? Apalagi kita yang sudah banyak belajar, kan? Itu dia. Jadi kita dituntut, saudara-saudara, untuk kita bikin apa yang kita tahu benar, kan? Supaya kita benar-benar bisa lewati krisis di depan yang akan semakin bertambah, ya. Oke, mari kita baca ayat kutipan selanjutnya, ya. Bisa mengerti yang disonder sampai sejauh ini? Mama bisa ngerti? Ucok bisa ngerti, saya? Oke, Itin? Maribel, bisa? Oke, mantap, ya. Oke, kita mau save ini dan kita tambah lagi, oke? Kita baca kutipan yang tadi kita udah baca juga ya. Jadi kita baca-baca, tadi kan banyak-banyak baca kutipan kan? Sekarang kita ambil kutipannya, di kutipan yang sudah sangat familiar kita sering baca lagi, di GC 594.1. Ya. GC 594.1. Mari kita lihat. Oke, sekarang kita minta yang di Zoom baca lagi. Kita minta sekarang dari Oma Alin. Oma Alin, boleh baca? Oma Alin, silakan. Oke. Mm-hmm. Yang ini GC ya. Iya, Oma, silakan. Peristiwa yang berhubungan dengan penutupan pintu kasihan dan pekerjaan persiapan untuk masa kesukaran disajikan dengan jelas. Tetapi banyak orang yang tidak memiliki lebih banyak pemahaman tentang kebenaran-kebenaran penting ini daripada jika mereka tidak pernah diungkapkan. Setan mengawasi Ya. Ini handphone juga yang setan mengawasi untuk menangkap setiap pesan yang akan membuat mereka bijaksana untuk keselamatan dan waktu kesusahan akan menemukannya belum siap. Terima kasih Oma. Yang mana yang sudden di sini? Yang sudden berdasarkan yang kita udah pelajari yang mana sih yang sudden? Tidak siap. Kata-kata apa yang berhubungan dengan sudden? Close of probation. Nah, ini kan. Dan satu lagi apa, Oma? Hijau ya? Iya. Tunggu. Yang krisis. Tadi kan kita bilang sudden itu kan krisis yang berhubungan dengan maut kan? Yang mana, Oma? Time of trouble. Mantap, itu dia. Betul? Ini kan semua? Kak Nini setuju itu, Kak Nini? Om Jeffrey? Kak Chen? PT Punchen, betul itu? Bisa lihat ini? Boleh, Cece. Boleh ya? Ya? Oke, kita gambar ya. Ini kutipan ini kita gambar ya. Oke. Jadi, sudah dibilang saudara-saudara, ya. Kalau dibilang, jadi dibilang begini ya. Kalau Oma Alin dibilang, peristiwa yang berhubungan dengan pintu kasihan dan pekerjaan sudah disajikan dengan jelas. Kalau
disajikan dengan jelas, ini artinya tidak apa, Oma? Disajikan dengan jelas berarti tidak kabur. Tidak kabur. Kalau berdasarkan 1 Tesel 5 ayat 3, tidak apa dia? Kalau disajikan dengan jelas, tidak apa? Tidak PS, Oma. Maksudnya apa ya? Tidak disajikan dengan jelas. Apa ya, Ci? Oke. Sela mau bantu Sela? Tidak apa, Sela? Peace and safety. Mantap. Terima kasih, Sela. Oma ingat ini tadi? Iya, betul. Jadi kalau dijelaskan, disajikan dengan jelas, ini peristiwa-peristiwa sebelum tutup pintu, betul? Dan harus ada pekerjaan persiapan tinggalkan dosa. Itu namanya adalah tidak peace and safety. Betul, Oma? Artinya orang-orang yang nggak jelaskan kepada umat-umatnya, kepada domba-dombanya, ada peristiwa-peristiwa yang menjelang tutup pintu, yang menandakan mau sudah tutup pintu, harus kita buat persiapan sekarang, itu lagi peace and lagi kabarkan peace apa, Oma? Lagi kabarkan apa orang-orang itu? Lagi kabarkan apa orang-orang itu aja? Kalau orang-orang nggak kabarkan ini peristiwa-peristiwa sebelum tutup pintu, harus ada bikin pekerjaan persiapan. Itu namanya orang itu tidak kabarkan, itu orang itu kabarkan. Ulang ya, Uco. Jadi kalau ini kan dibilang kan tadi disajikan dengan jelas kan, Uco. Orang sajikan dengan jelas peristiwa-peristiwa sebelum tutup pintu kan. Terus dibilang harus lakukan pekerjaan persiapan. Itu pekabarannya tidak apa, Uco? Nah, sekarang kalau ada orang yang enggak kabarkan peristiwa-peristiwa sebelum tutup pintu, enggak kabarkan, harus ada pekerjaan persiapan. Artinya orang itu kabarkan. Nah, kebalikannya, boleh lebih keras, Uco sayang. Peace and safety. Apakah saudara-saudara setuju itu? Oma Alin, Kak Nini, Mama Soisa setuju? Iya. Setuju sih. Itu dia ya. Dan kalau jadi apakah ini penting sekali kan? Dua ini penting kan? Dibilang banyak orang bukan sedikit loh, banyak orang yang nggak mengerti ini. Ya, artinya kenapa nggak mengerti? Karena masuknya apa terus? Peace and safety. Bahaya sekali loh. Sehingga waktu time of trouble atau krisis, betul? Mereka tidak apa? Tidak siap. Atau mereka temukan sudden destruction. Setuju? Sela? Iya. Itu dia. Jadi penting nggak, Sela, apa yang kita dengar, Sela? Kalau kita dengarnya peace and safety, kita nggak akan siap untuk krisis di depan ini. Tetapi kalau kita dengarnya nggak peace and safety, dibilang kita akan kedapatan siap. Dan hati-hati, dibilang apa? Setan akan tangkap setiap impresi kesan di bawah bahwa sebentar lagi tutup pintu, harus pekerjaan persiapan yang membuat kita bijaksana terhadap keselamatan. Setan akan ambil itu, rebut itu dengan kesibukan kita masing-masing ataupun hal-hal yang dia sajikan. Supaya Sela, Gedi, dan semua yang ada di Zoom nggak siap. Dan akhirnya ujung-ujungnya binasa sama-sama dia. Dan nggak ketemu juru selamat. Setan sangat nggak suka loh kita bisa menikmati apa yang dia kehilangan. Betul nggak, Sel? Apakah setan sebenarnya mau kembali kan ke surga? Dia waktu dibuang ke bumi menyesal sekali kan. Aduh,
ternyata nggak enak sama sekali, betul Sel? Di sini. Dan waktu mau balik bisa nggak Sel dia? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Dan oleh karena itu, kerjaannya sekarang dia tipu Sela, dia tipu IGD, dia mau coba tipu semua orang di bumi ini supaya nggak menikmati apa yang dulu pernah dia nikmati. Sangatlah jahat nggak Sel motifnya si setan? Jahat. Itu dia. Ya, oleh karena itu kita berdoa, Tuhan tolong buka mata saya dari semua tipuannya setan. Supaya kita semua sebelum tutup pintu sudah kedapatan siap. Sehingga enggak menemukan sudden destruction. Betul, Sela? Betul. Itu dia. Boleh ya semuanya ya? Bagaimana Mama Soisa, boleh jelas? Om Jeffrey boleh jelas, Om Jeffrey? Itin boleh jelas? Boleh ya? Mama Soisa gimana? Mama Soisa ada pertanyaan? Ya. Iya, ada pertanyaan Mama Soisa? Jadi, halo? Iya, silakan. Bisa saya coba yang tadi Cece ada bilang. Oh iya, silakan Mama Soisa sekarang yang mau ulang. Sorry. Silakan. Jadi? Iya, jadi dibilang bahwa ada peristiwa-peristiwa itu pintu ada hubungan yang dijadikan agar jelas tentang peace and safety, aman dan damai. Ternyata orang tidak mengerti tentang yang masuk dalam kategori damai dan aman. Waktu krisis mereka siap karena adalah sudden and destruction. Betul Mama Soisa, walaupun yang putus-putus ya. Sedikit putus-putus Mama Soisa, Oma. Tapi kita dengar-dengar sambungan-sambungannya ini ya. Dia punya pembahasan betul ya. Terima kasih Mama Soisa ya. Sudah diulang ya. Oke, terima kasih. Oke, tadi mari kita ulang ya. Jadi sejauh ini kita bisa lihat ini ada yang bilang peace and safety kan? Ya, peace and safety. Ini akibatnya adalah sudden destruction, betul? Dan sudden destruction ini sangatlah berhubungan dengan tutup pintu, setuju? Dan tutup pintu ini adalah ketika krisis. Dan ini midnight, betul? Dan ini ketika ada calamity atau ada bencana-bencana, betul? Yang berhubungan dengan maut, betul? Dan ini adalah time of trouble. Setuju? Sejauh ini kita punya kesimpulan kan? Nah, ini dia. Oke, Kak Chen bisa ikuti, Kak Chen? Oma Alin bisa ikuti? Ya. Bisa. Jadi Bisa, ya. Silakan, Oma. Jadi ini COVID-19 ini bisa dibilang time of trouble ya. Aduh, dia. Betul. Aduh. Iya. Dan apakah kita sudah masuki midnight kita, Oma? Tutup pintu buat orang-orang yang masih main-main kan? Tapi kalau orang mau sungguh-sungguh, walaupun masih ada kelemahan, Tuhan bilang Tuhan punya bisnis menyelamatkan kan? Itu dia. Tapi kalau orang yang main-main, bisnis Tuhan nggak berlaku buat orang itu kan? Itu dia. Iya. Apakah Oma bisa jelas, Oma? Bisa, Ce. Oke, puji Tuhan ya. Ada pertanyaan lagi, saudara-saudara, sebelum kita lanjut? Boleh? Karena ada beberapa kutipan lagi ya, kita mau baca-baca, agak banyak kutipan hari ini. Oke, kita mau ambil konsep dari Matius 24 yang sering kita sudah baca, oke?
Jadi untuk Sela dan Wai boleh baca bahasa Indonesianya di Alkitab sendiri ya, kalau ada. Ya. Oke, kita mau ngomong-ngomong sama Sela ya, karena Sela baru, ini kan kalau yang lain tinggal review, Sela dan Wai ada baru ikut ya. Jadi Sel boleh sama-sama lihat nih ayat bahasa Inggris ya, Sel. Oh iya, sorry ya, belum share screen. Sel bisa lihat layarnya, Sel? Bisa. Oke, mari kita lihat ya. Dibilang begini, Tuhan, ini Matius 24, murid-murid tanya tanda-tanda kedatangannya kan, Sel? Matius 24. Iya. Ya, lalu dia bilang, kamu akan dengar deru-deru rumor-rumor perang, oke? Iya. Lalu dibilang, tapi jangan khawatir karena hal ini harus terjadi, tetapi waktu ini terjadi, ini belum akhirnya, betul? Iya. Jadi kalau belum akhirnya, apakah awal, Sel? Iya. Nah, lalu dibilang, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, ya, raja kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Apakah perang-perang udah terjadi juga kan, Sel, sekarang? Sudah. Banyak kelaparan. Ada wabah, Sel. Apakah sekarang wabah corona, Sel? Iya. Ini sudah ditulis loh, Sel. Yang terjadi sekarang kan? Dan ada gempa bumi. Apakah sebelum corona gempa bumi di mana-mana, Sel? Kalau download aplikasi BMKG, apakah itu notifikasi HP? Semua dari BMKG banyak. Dan dibilang ini apa? Ini adalah awal. Dan apakah ini semua bencana, Sel? Kalau mau dibilang. Iya. Jadi apakah kalau bencana koneksinya tadi dengan apa, Sel? Sudden, betul? Iya, sudden destruction. Jadi di awal-awal sudah ada apa, Sel? Sudden destruction, betul? Betul. Ya? Lalu dibilang, tapi apakah dibilang ini belum end-nya, Sel? Iya, masih awal. Artinya, kalau ada awal, pasti ada apa, Sel? Akhir. Dan kalau ada akhir, apakah di semua awal dan akhir ada ini semua? Iya. Jadi kalau di awalnya ada bencana, di akhirnya pasti ada bencana. Betul, Sel? Betul. Nah, apakah Sela sudah mengerti ini? Iya. Nah, oke, mantap, Sel. Oke, kita gambar ya, Sel, supaya mantap. Ya, ini sudah ya. Save, clear. Oke. Jadi, kita artinya ada beginning dan ada apa? End. Awal dan akhir. Dibilang tadi di awal ada yang namanya kita mau bilang ada war, betul? Ada perang, betul? Ada kelaparan, famine. Ada pestilence, wabah. Ada earthquake. Dan ini semua namanya calamity kan, Sel? Ya, krisis. Krisis. Nah, jadi kita kasih kata lainnya lah. Calamity ini kata lainnya tadi krisis. Betul, Sel? Yang di COL? Betul. Tutup pintu, betul? Betul. Sudden destruction, betul, Sel? Betul. Time of trouble. Ini semua kan? Dan ada penderitaan, sorrow kan? Ya. Artinya, di sini pun ada, di akhirnya harus ada yang sama nggak, Sel? Sama, iya. Kan? Nah, jadi ada calamity, ada krisis, ada tutup pintu, ada sudden destruction, ada time of trouble, dan ada sorrow. Apakah semua bisa jelas ini?
Halo, Sis. Iya, Sis. Kata N itu dari mana, Sis? N yang mana? Oh, N. Oke, Sis. Kita lihat share screen-nya, Sis. Ini, Sis. Coba ya, mana tadi ya? Ini. Bisa lihat, Sis, share screen-nya? Apakah ini dibilang semua ini beginning, Sis? Iya, beginning. Dan kamu harus jadi saksi sampai akhir, betul, Sis? Oh, iya. Jadi kalau di awal ada ini semua, apakah di akhir juga ada, Sis? Itu dia. Oke, Sis. Jadi, Sis, apakah di awal ini kita bisa lihat sekarang udah tutup pintu, kan? Sister bisa buktikan, kan? Udah bisa lihat ini? Iya. Ketika ada calamity, ketika ada wabah seperti ini, ada earthquake, semua itu adalah tutup pintu. Ya, untuk orang-orang yang foolish, kan? Itu dia. Untuk orang yang masih main-main. Tuh. Jadi udah jelas ya di sini ya. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Oke, karena ini waktunya luar biasa ya, cepat sekali. Kita ke sini aja ya. Ke John aja. Ini sudah, kita ke John ya. Kita mau ambil contoh. Siapa yang murid Tuhan Yesus yang akhirnya tutup pintu duluan? Siapa? Yudas, kan? Kita lihat contohnya Yudas ya. Lukas 13 ayat 27 sampai 30. Lukas 13 ayat 27 sampai 30. Oke, sekarang kita minta yang belum baca siapa ya? Om Alin sudah. Kak Nini belum baca ya, Kak? Oke, Kak Nini boleh baca ya ayat 27 sampai 30 ya, Sis? Boleh, Sis. Silakan. 13 ayat 27, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Sorry, Sis. Salah Sis. ya? Kita harusnya John ya, bukan Lukas. Oh iya, John 13:27. Iya, Sis. Astaga, bentar ya. Kok kayak nggak ada ini tadi. Iya, makanya kok Yudasnya nggak ada ini. Kok aku nyari shopnya kok nggak ada, Sis. 29, 28, 27. Oke, silakan Kakak Nini baca dari ayat 27 ya. Silakan, Kak. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Apakah kalau sudah dimasukin iblis, Sis? Udah tutup pintu ini, Sis? Iya. Oke, lanjut 28. Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Oke, ayat 29. 29, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. 30, Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Apakah ada kata immediately? Tiba-tiba kan? Ini? Iya, segera kan? sama sih. Tiba-tiba, segera, atau ini nama kata lainnya sudden. Betul? Jadi, ketika ada sudden, ada Yudas yang sudah apa? Yang sudah tutup pintu. Dan itu adalah waktu night atau midnight. Jadi apakah pelajaran midnight yang kita sudah yang Pris pelajari, yang Pris tunggu-tunggu, ternyata sudah di depan mata. Dan lama-lama tiba-tiba sudah Sunday loh kan? Dan tiba-tiba sudah Michael stand up. Terus 7 malapetaka datang menimpa dunia dan akan menimpa orang-orang yang tidak dimateraikan, dan akhirnya Kak Nini, wajah yang kita tunggu-tunggu untuk kita lihat, yang karakternya sudah kita hidupkan dan kita perjuangkan dengan penyangkalan diri di dunia ini walau menderita, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri kan Kak Nini? Betul, sis.
Jadi apakah kalau kita lihat apa yang di depan, kita punya penderitaan nanti nggak akan ada apa-apanya kalau kita selalu ingat kemuliaan yang akan kita terima, betul kan ini? Atau enggak, kita sangat mau ketemu dengan orang yang kita cintai, Tuhan Yesus, apakah semua yang akan kita rasakan nggak ada apa-apanya kan ini? Karena ketutup cinta semua. Betul. Jadi, Sel, kalau anak muda jatuh cinta, Sel, apakah mau buat apapun, Sel? Iya. Jadi, Sel, kalau menghadapi nanti penderitaan di depan, kesusahan di depan, kuncinya apakah Sela cinta Tuhan Yesus, Sel? Iya. Jadi ya, kalau kita masih ada rasa takut, aduh ya apa ya nanti ini, artinya kita belum cinta Tuhan. Karena Tuhan janji mau topang kita dalam semua krisis kehidupan yang akan terjadi di depan, yang akan menimpa umat Tuhan. Nah, mari kita lihat ya, Yudas yang dirasuki setan bikin apa ini? Oke? Oke, kita tahu kan, Yudas ini sudah dari Yohanes 6 sudah tolak untuk makan firman Tuhan kan? Saudara-saudara masih ingat itu? Kak Chen masih ingat, Kak Chen? Iya. Masih. Ya? Iya. Betul kan? Betul. Oke, kita baca Lukas 22 ayat 48 dan 52. Apa yang orang-orang yang tutup pintu akan lakukan? Yang sudah tertutup duluan ya, yang akan lakukan. Ya. Kita akan minta baca. Kak Chen boleh baca, Kak Chen? Ayat 22. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Apakah ini orang-orang yang tutup pintu duluan adalah orang-orang yang mengkhianati, betul, Kak Chen? Iya, betul. Jadi apakah kita nggak heran akan dikhianati oleh teman seperjuangan kita sendiri, Kak Chen? Iya. Itu dia ya. Itu hal yang harus kita renungkan dan nggak kaget kan nanti ketika kita akan dikhianati oleh saudara-saudara seiman kita sendiri kan. Orang-orang yang belajar sama-sama dengan kita itulah yang akan hianati kita. Yang sekarang seperti Yudas main-main kan, walaupun mengaku ikut Tuhan Yesus. Oke, lanjut Kak Chen. Ini Yudas bawa siapa aja? Mari kita lihat Kak Chen. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Waduh. Jadi Kak Chen yang datang ke Getsemani Yudas kan pertama? Betul? Oke, kita kayaknya mau gambar aja ini. Ya. Jadi yang ini waktu di Getsemani, yang datang ke Getsemani adalah yang pertama Yudas, betul? Yang kedua adalah imam-imam kan? Iya. Yang ketiga ada orang-orang yang bawa pedang pentung, betul? Sword and staff. Oke. Yudas, kata lainnya adalah son of perdition, kan? Iya. Ini untuk Sela dan Wai, ikuti dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita mau belajar banyak hal di firman Tuhan. Ya. Dan son of perdition ini, kalau di 2 Tesalonika, apakah ini man of sin, kan? Iya. Man of sin ini kepausan, kan? Dan kepausan ini adalah kerajaan kerajaan kelima. Jadi ada di Wahyu 17 ada 8 kerajaan kan, Om Alin? Iya. Lalu imam-imam ini
imam-imam ini, apakah mereka harusnya imam-imam ini yang menyampaikan adalah nabi-nabi yang menyampaikan apa yang keluar dari mulut Tuhan, kan, Oma? Betul. Jadi kalau penyambung lidah namanya siapa? Nabi, kan? Iya. Tetapi apakah ini imam-imam ini menyerahkan Tuhan Yesus? Artinya imam-imam asli atau palsu? Palsu. Oke, mari kita lihat ya. Karena kita mau, Sela bisa mengerti sampai sejauh ini, Sela? Yudas ini melambangkan, Sela masih ingat kan bahwa di Alkitab semua spiritual dan natural, kan? Iya. Nah, jadi Yudas ini melambangkan kerajaan kelima, yaitu kepausan. Ya. Lalu ada yang kedua nabi palsu, kan, Sel? Mari kita lihat ya, Sel. Di ayat. Siapa ini nabi palsu? Ya, siapa ini nabi palsu? Kita baca di Wahyu 13 ayat 11 ya. Nah, kalau Sela belajar Wahyu 13, Sel, ya, Wahyu 13, kalau di ayat satunya ini, ya, di ayat satunya kalau Sela lihat, ini dia, ya. Ini dia ada luka parah. Kepausan luka parah, kan, Sel? Apakah Sela tahu bahwa dia luka parah? Nah, dan dia ini kerajaan kelima, kan, Sel? Wahyu 13 ini kerajaan kelima. Ini first beast, ya kan? Artinya kalau kerajaan berikutnya, kerajaan keberapa, Sel? Kalau kepausan kerajaan kelima, yang berikutnya kerajaan keberapa? Ke-6. Oke, mari kita lihat yang ke-6 ya, Sel. Dia bilang, coba Sel baca ayat 13-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Sel, anak domba apakah pengikut Tuhan? Seperti nabi begitu, Sel? Tapi bicaranya kayak siapa? Naga. Artinya nabi palsu bukan ini, Sel? Iya. Ah, jadi nabi palsu melambangkan kerajaan keberapa, Sel? 6. Mantap, Sel. Ya. Kerajaan ke-6. Dan kita tahu bahwa militeri, kan, pedang dan pentung ini militeri, kan, military power, kan, kekuasaan militer, kan, dan kuasa militer ini, oke, siapa yang kasih kekuasaannya sama Menosin? Kerajaan keempat, kan, betul? Jadi kerajaan keempat kasih kuasanya ke kerajaan kelima. Dan kerajaan keempat melambangkan siapa? Dragon. Jadi ini siapa? Dragon. Dan ini kalau 5, 6 apa? Kerajaan ke-7. Ini UN, kan? United States, kan? Nation, sorry. Oke? Itu yang PBB ya? Betul, PBB. Betul. Dan sekarang kita lagi di kerajaan ke-6, kan? Amerika, kan? Oke, mari kita lanjut lagi ya. Jadi, kita ini aja lah ya. Jangan dulu, supaya Sela dan Wai juga bisa ikuti dan mengerti ya. Mana ya Alkitab saya ya? Sel bisa ikuti jelas, Sel, sampai sejauh ini, Sel? Dan Wai? Yang bingung yang apa tadi kerajaan keempat, apa? Oke, kerajaan keempat. Jadi, Sel, kita ke ini ya, Sel. Lihat ya. Daniel 2, mari kita lihat. Sorry. Ini kan, Sel, kerajaan-kerajaan, kan? Betul, Sel? Ya. Nah, kerajaan keempat, kerajaan apa, Sel?
Besi kan? Ya, Ayat 40. Ayat 40. ayat 40. Nah, kerajaan keempat apa, Sel? Bisa air besi. Besi kan? Oke, itu aja yang Sela harus ingat ya. Jadi mau gambar dulu buat Sela. Jadi ada di Daniel 2 ada, Sela ingat kan belajar patung-patung Daniel kan? Ada 5 atau Sel? Ya. Emas, perak, perunggu, apa itu perunggu? Bahasa Inggrisnya? Brass, betul. Tembuk. Terus iron, besi kan, Sel? Ya. Dan besi dan tanah liat, betul? Ya. Jadi ini adalah apa? Babylon, betul? Ini Media Persia. Ya. Grecia, Yunani, ya kan? Ini Roma pagan, betul? Pagan Roma kafir kan? Dan ini Roma kepausan, betul? Nah, Sel, rumusnya Roma kepausan apa? Harus ada iron, harus ada clay, betul? Nah, Sel, di Alkitab, di Roh Nubuat juga dan Alkitab, kerajaan keempat ini kata lainnya dragon, boleh Sel? Ini ada Roh Nubuatnya dibilang bahwa yang kerajaan keempat ini namanya dragon kata lainnya, boleh Sel? Nah, ya. Jadi apakah dan Sela ini clay ini di Alkitab tanah liat, apakah Sela masih ingat ada lagu yang bilang apa tuh yang tanah liat seperti perunggu apa di tangan apa dibentuk di tangan dibentuk, apakah ada ingat nggak Sel bagaikan bejana siap dibentuk di tangan Tuhan? Betul? Nah, ini tanah liat kan? Tanah liat itu di Alkitab melambangkan gereja, Sel. Dan ini apakah ini besi ini, Sel? Ini adalah kerajaan, toh? Ya. Jadi apakah besi ini sama dengan raja? Jadi raja sama gereja, betul? Dan ini di Alkitab namanya percabulan kan? Nggak boleh kan gereja campur sama dengan negara. Harusnya gereja suaminya Kristus. Kok bercabul dengan raja-raja bisa? Nah, jadi Sel, kira-kira gereja ini ada nggak kuasa militernya? Punya nggak kuasa militer? Enggak. Jadi Sel, kenapa kerajaan kelima dulu Roma Kepausan bisa menganiaya? Karena Roma Kepausan menerima kuasanya dari kerajaan keempat. Jadi dulu kerajaan pagan Rome ini terbagi dari 10. Betul? Dan 10 ini ada 7 dan 3. Ya. Dan 3-nya ini dia ini bangsa Aryans namanya. Ya. Bangsa Aryans. Dan ini Sel, ini ditumpah semua karena nggak sesuai dengan Katolik. Dan 7 orang ini yang dulu kafir bertobat semua jadi Katolik. Jadi apakah kira-kira ini 7 ini bantu kepausan, makanya dia bisa aniaya selama 1260. Boleh, Sel? Iya, iya. Iya ya. Bayangin ya, Sel, ini semua akan terjadi lagi kan? Dan artinya kalau yang punya militeri, ini namanya apa, Sel? Dragon. Boleh, Sel? Iya. Oke, mantap. Bisa ya semua? Oke. Waktu memang cepat sekali ya berlalu. Oke, mari kita lihat yang mantap nih ya, Sel, sekarang. Yang mantapnya kita melihat. Mari kita buka Wahyu 17 sekarang. Wahyu 17. Wahyu 17. Kita buka ayat
Ini. Sela boleh baca? Masih 17. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Sel, boleh bilang 5 yang sudah jatuh, kerajaan apa aja? Yang tadi di Daniel 2? Di Daniel 2. Nah, kerajaan apa aja tadi, Sel? Kerajaan Babylon. Lalu? Medo Persia. 3. Roma kafir ya? Yunani dulu. Ya, Yunani. Lalu yang keempat? Roma kafir. Yang kelima? Roma kepausan. Mantap, mantap, Sel. 5 itu kan udah jatuh, betul nggak, Sel? Iya. Oke. Lalu yang satu, kerajaan keberapa habis 5? 6. Sedang kan? Kalau dibilang yang lain belum datang. Yang lain belum. Yang belum datang kerajaan keberapa berarti? Habis 6 berapa? 7. 7. Mantap. Oke. Oke, baca dulu ya. Habis itu IG digambar. Ya. Oke. Nah, Sela ini ya. Sel, ini bis ini kalau Wahyu 17 ini ngomongin tentang kerajaan kelima yaitu kepausan. Jadi kalau dia Wahyu 17 ngomong bis, ini kerajaan keberapa, Sel? 5. 5, mantap. Nah, sekarang ini belajar past tense, present tense ya, Sel? Nah, oke. Tadi Sela udah lihat ada 7 kan, betul? Oke. Betul. Nah, sekarang bis, was, betul? Was, ya. Karena dia dulu kerajaan apa, Sel? Kerajaan sama Paus kerajaan keberapa? Paus ke-5. 5, betul? Jadi dia was kan, Sel? Iya. Dan yang is tadi kerajaan berapa, Sel? Kerajaan 4 ya? 7. Ya coba. Yang ya, ayo. Seru loh ini. Yang sedang ada kerajaan 6. Mantap. Apakah, Sel, kerajaan kelima ada di kerajaan ke-6, Sel? Enggak. Makanya dibilang apa? Is not. Bisa? Not. Jadi kerajaan kelima ini dulu ada di 5. Di ke-6 nggak ada, betul? Betul. Tapi dia akan jadi yang keberapa, Sel? Ke-8. Bisa begitu, Sel? Iya. Jadi kelima akan muncul lagi jadi yang ke-8. Jadi apakah Sela akan lihat bahwa kepausan akan berkuasa lagi sama seperti dulu dia berkuasa. Dan akan ada umat Tuhan. Dan itulah yang harus dipersiapkan, Sel. Dan nubuatan wahyu ini untuk sebagai orang Advent dibuka semua supaya umat Tuhan siap. Bisa, Sel? Bisa. Oke, mari kita lihat ya. Oke, Sela boleh baca ayat 12? Ayat 12, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja, yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Tadi yang belum menerima kerajaannya, kerajaan keberapa, Sel? Yang sedang kerajaan 6. Yang belum datang yang mana? 7, no? Dan ini apakah dia belum datang juga kan, Sel? Ya. Ini kerajaan ke-7 kan? Oke. Lalu dibilang apa? Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Oke. One mind kan, Sel? Mereka semua ini? Oke, mari kita lihat ya, Sel. Kita gambar sekarang ya. Kita gambar sekarang. Oke, kita gambar. Jadi ada kerajaan 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Setuju, Sel? Ya. Oke. Ini semua 5 sudah jatuh, betul? Ini kerajaan Daniel 2 sudah jatuh, kan? Dan yang ke-6 sedang, betul, Sel? Betul. Atau is. Lalu yang ini belum datang. Atau shall akan datang, kan? Shall itu, Sel? Ya. Lalu yang ke-8 ini yang dari yang kelima muncul lagi dari kelima. Muncul lagi dari yang kelima. Jadi mari kita lihat, Sel. Apakah dibilang mereka yang ini semua ini mereka one mind, betul? Jadi apakah sebenarnya mereka satu, Sel? Iya. Jadi sebenarnya ada 5, kan? Tapi cuman ini semua sama, kan? Jadi apakah kalau dari 5 ke 6 sebenarnya ini 6 kalau sama semua, Sel? Apakah 6, 6, Sandelo, Sel? Angkanya 6, toh, Sel? Betul. Apakah di ceritanya dulu Yudas juga ada kerajaan ke-5, kerajaan ke-6, kerajaan ke-7, dan kerajaan ke-5 kita tahu akan berubah jadi kerajaan keberapa? Ke-8. 8. Nah, 3 ini yang one mind, Sel, ada dulu di zaman Tuhan Yesus, Sel. Bisa lihat nggak? Dan itulah yang akan ada di akhir zaman untuk serang umat-umat Tuhan yang ada karakter Kristusnya. Bisa lihat nggak, Sel? Sama seperti dulu Yudas datang sama-sama imam-imam dan datang sama pentungan-pentungannya, itu kerajaan ke-6, kerajaan ke-7, kerajaan ke-8 akan bersatu, Sel, untuk serang umat Tuhan, untuk bawa umat Tuhan ke kayu salib. Bisa lihat, Sel? Ya. Itu dia. Itu yang akan terjadi di depan, Sel. 6. Wai bisa lihat, Wai? Bisa lihat, Wai, ini ceritanya zaman dulu Yudas akan terjadi 100% di akhir zaman, Wai. Sekarang, ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita sudah tahu peristiwa-peristiwa ini, Wai, sekarang harus persiapan, kan, Wai? Ya. Itu dia. Ya, paling penting persiapan sekarang. Karena cerita-cerita ini boleh kita untuk menambah pengetahuan kita, cuman untuk gunanya bukan untuk makin sombong, saya bisa lebih tahu dari orang lain, bukan, tetapi persiapan saya harus semantap sama pengetahuan saya. Setuju, saudara-saudara? Gimana, Oma Alin? Setuju, Oma? Boleh. Oke. Kak Chen, Kak Nini, Om Jeffrey, betul? Setuju itu? Betul sih. Itu dia, ya. Setuju. Penting loh ini. Ya, oke. Waktu ya. Kita masih ada 3 kutipan, tapi kalau apakah Kak Lina bisa mengerti ini yang ini, Kak Lina? 666 ini bisa? Mama bisa nggak, Lima? Yang tadi? Boleh, Ma? Ya, Medibel mau tanya. Jatuh, sayang. T-nya ke semprit. Karena ya, ini kerajaan ke-5. Kerajaan ke-5. Dan dibilang ini one mind, kan, Ma? Jadi artinya kalau one mind, apakah semua sama sebenarnya? Betul? Jadi artinya 6, ini juga 6, ini juga 6, betul? 6. Dan sama seperti Yudas, kan, waktu mau nangkap Tuhan Yesus, dia bawa siapa? Imam-imam, yang adalah kerajaan ke-6, lalu yang bawa pedang pentung, kerajaan ke-7, yang apakah UN punya kuasa militer dunia, toh? Bayangin ini loh, yang mau bersekutu. Dan kepausan dulu betul, nggak ada. Apakah kepausan nanti akan disupport sama UN? Itu dia. Dan Amerika kerajaan ke-6, kan? Waduh, sudah. United Nations, PBB, sayang. Persekutuan bangsa-bangsa seluruh dunia. Nah, itu dia. Ya? Apakah PBB terdiri dari 10 region, kan, Sela?
Kalau Sela buka di Google, apakah PBB terbagi dari 10 region? Betul, Sel? Iya, Makanya tadi Sela baca di Wahyu 17 ada 10 kan? 10 raja kan? Itu melambangkan PBB air Saman. Ini ada. Kalau kita lihat ini Alkitab dengan kenyataan yang terjadi, Tuhan enggak bisa bohong kan sama kita. Kita lihat Tuhan itu dahsyatnya bukan main, enggak bohong sama sekali. Oke, ini kita mau minta Sela baca ya. Tunggu ya. Sela boleh baca ayat ini, Sel? Yohanes 13:19, Sel? Ya, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ini, Sel. Jadi, ini nubuatan-nubuatan IGD dan Sela belajari sekarang sebelum terjadi. Dan ingat, Sela, kalau terjadi, Sela harus lebih dan semakin percaya sama Tuhan yang sekarang Sela sudah percaya sama Tuhan. Ya, Sel? Ya. Jadi belajar itu gunanya apa sih? Supaya semakin percaya sama Tuhan. Ya, kalau belajar kita nggak semakin percaya sama Tuhan, kita semakin sombong, semakin cinta dunia, nggak ada gunanya kan kita belajar. Tetapi kita belajar supaya semakin percaya sama Tuhan, supaya bisa tinggalkan kita punya kesenangan-kesenangan dunia yang nggak bisa dibawa ke surga. Cuman dengan percaya loh kita bisa tinggalkan yang nggak kita sekarang cintai. Dan percaya itu artinya cinta kan sama Tuhan, Sel? Ya. Itu dia ya. Oke, kutipan selanjutnya ya. Oke, kayaknya ini kutipan terakhir yang kita mau baca pada malam hari ini. Ada 2 kutipan di GC, itu sebenarnya kan edition aja kan, yang tadi diperjelas. Nanti kita akan baca lagi ya. Saudara-saudara boleh baca di rumah. Kita mau baca kutipan terakhir kita di RH ya. RH Maret 18. Sorry ya. Paragraf 8. Om Jeffrey, selamat malam. Bisa ikuti Om Jeffrey? Bisa dong. Mantap, Om Jeffrey. Puji Tuhan ya, bisa ikuti ya. Ya, semangat terus Om Jeffrey ya. Mudah-mudahan. Pasti, bukan mudah-mudahan ya. Karena Tuhan mau tolong Om Jeffrey toh. Oke. Kita akan minta yang ini akan dibaca oleh Wai lah, Wai. Wai boleh baca, bisa kelihatan Wai? Tuhan memiliki kontroversi dengan umatnya di hari-hari terakhir ini. Wai, ini apakah sudah hari-hari terakhir, Wai? Ya. Oke, jadi siapa umatnya di hari-hari terakhir? Apakah Advent? Betul? Bisa dibilang. Ya, boleh. Ya. Karena umatnya kan Advent kan di dunia ini kan, yang mau jadi terang dunia kan? Nah, itu dia. Iya. Karena kita menentukan hari Minggu. Betul. Lanjut, Rai. Dalam konferensi ini, orang-orang yang berada di posisi yang bertanggung jawab akan mengambil jalan yang berlawanan langsung dengan yang dikejar oleh Nehemia. Jadi dulu Nehemia, Wai, dia bangun tembok kan? Jadi hukum Tuhan makin ditinggikan kan? Hukum Tuhan. Tembok itu kan artinya hukum Tuhan kan? Untuk jaga. Ya kan? Tetapi kalau posisinya orang-orang bertanggung jawab di Advent bertentangan dengan yang diambil Nehemia. Kalau Nehemia dulu bangun tembok, kira-kira yang posisi bertanggung jawab sekarang robohkan apa, Wai? Tembok. Robohkan tembok. Nah, itu kan? Lanjut. Mereka tidak hanya akan mengabaikan dan membenci Sabat sendiri,
Tetapi mereka akan berusaha untuk menjauhkannya dari orang lain dengan menguburkannya di bawah sampah adat dan tradisi. Ya. Di gereja-gereja dan dalam pertemuan besar di udara terbuka, para pendeta akan menghimbau kepada anggota-anggota perlunya menjaga hari pertama dalam seminggu. Hari apa hari pertama dalam seminggu, Ai? Hari Minggu. Jadi apakah pendeta-pendeta Advent akan bilang kepada anggota-anggota Advent perlunya pelihara hari Minggu? Ini bisa Sweat bilang ya. Lanjut. Kenapa mereka bilang itu, Ai? Karena ada malapetaka. Apakah Sel bisa lihat nggak ini? Calamity. Apakah ini sudden destruction tadi, Sel? Ya. Jadi lanjut lagi, Sel. Oma. Ada malapetaka di laut dan darat. Dan malapetaka ini akan meningkat. Satu bencana mengikuti yang lain. Dan kelompok kecil. Oke, sampai situ dulu, Wai. Sahabat. Sampai situ dulu, Wai. Oke. Jadi, Wai, apakah ini bencana-bencananya coronavirus, pandemi-pandemi yang lain, dan kita tahu yang di Amerika bilang mau akan ada virus baru loh, mau dibilang di dunia ini bilang akan ada virus baru. Ya, kita tahu ini virus-virus permainan semua. Permainan semua yang menuju ke hari Minggu. Oke? Dia bilang, ini malapetaka akan meningkat semuanya dan ikuti bencana yang lain. Apakah karena malapetaka ini jadi ini sebabnya, akibatnya adalah bahwa pendeta Advent akan bilang bahwa anggota-anggota karena ini malapetaka bencananya udah makin besar, kita sekarang penting untuk beribadah hari Minggu. Itu akan terjadi. Itu. Iya, Sel? Kan jangan itu loh tanya. Oma tanya. Iya. Gimana, Sel? Apa itu yang bilang perlunya menjaga hari Minggu itu apa pendeta Advent yang bilang? Nah, apakah Sela bisa lihat di sini? Ini apakah satu konteks yang sama, Sel? Sama. Apakah tadi kontroversinya dibilang orang Advent? Ya. Dan dibilang Tuhan punya kontroversi dengan umatnya di akhir zaman di posisi orang bertanggung jawab, apakah pendeta-pendeta seharusnya kan? Iya. Mereka ambil pekerjaan yang berbeda sama Nehemia. Kalau Nehemia dulu tinggikan standar prinsip-prinsip, sekarang malah pendeta-pendeta, nggak apa-apa gini, nggak apa-apa gitu. Malah nggak tinggikan. Ya? Lalu dia bilang, semua yang harusnya diutamakan, yang harusnya dikasih makan domba-domba, semua dikuburkan sama adat tradisi. Oh, adatnya begini, tradisi harus begini, itu semua. Jadi cuman rutinitas semua. Dan mereka bilang, di gereja-gereja, di pertemuan terbuka, pendeta-pendeta yang ada kontroversi dengan Tuhan, akan himbau anggota perlunya menjaga hari Minggu. Kira-kira, Sel, kalau orang yang ibadah hari Minggu, pendetanya perlu desak lagi nggak? Enggak. Jadi gini, aneh nggak, Sel? Misalnya yang orang Katolik, saudara-saudara kita harus perlu untuk beribadah hari Minggu. Kira-kira aneh nggak? Aneh, kan mereka udah beribadah hari Minggu. Kira-kira ini dibilang, kalau bahasa Inggrisnya ya, Sel, dia bilang ini urge loh. Urge ini bukan menghimbau, mendesak, Sel. Kalau saya buka kamus. Jadi artinya ini hanya bisa dibilang sama pendeta-pendeta yang beribadah hari Sabtu. Boleh, Sel? Boleh. Nah, ini dia. Ini nubuatan loh, Sel. Belum terjadi, tapi akan terjadi. Itu dia. Ini sesuai punya nubuatan yang sudah Tuhan ungkapkan lewat Nabi kita. Makanya Advent kaya sekali loh, Sel. Sama nubuatan-nubuatan. Makanya Tuhan bilang, kamu nggak usah takut apa yang terjadi di depan, karena kamu sudah lihat apa yang terjadi di belakang. Gitu. Iya. Dan ini semua, Sel, karena malapetakannya makin bertambah besar di dunia ini. Artinya, kita punya pandemi-pandemi ini hanya awal, Sel, nanti mau tambah parah.
Dan oleh karena itu, kita harus bergantung sama Tuhan 100% sekarang. Kalau dulu kita main-main, nggak bergantung sama Tuhan, lalai-lalai, sekarang Sel, Wai, Geidi, dan semuanya, ayo kita bangun, bangkit untuk bergantung sama Tuhan. Bukan pendeta-pendeta yang kita gantungkan, kita harus bergantung sama Tuhan. Bagaimana sekarang kalau pendetanya bukan yang bangun tembok, Sel, malah hancurkan tembok-tembok yang Tuhan bilang, angkat standarnya supaya dunia bisa lihat terang. Malah dihancurin. Apakah Sela mau investasi keselamatan sama pendeta-pendeta yang seperti itu, Sel? Atau Sela cuma mau investasi keselamatan sama satu orang saja yang sudah mati buat Sela, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Itu ya, Sel. Wah, iya, bisa lihat ini ya. Ini kutipan yang mungkin baru dibaca atau tapi biarlah ini membuka kita punya mata bahwa kita ini sedang di ujung akhir zaman loh. Kita bukan hidup yang dimana kita sudah beberapa masih generasi nanti mungkin cucunya Sela lah baru nanti Tuhan Yesus datang. Salah. Karena kita lihat tadi di Matius 24 perang, wabah-wabah. Bayangan loh, ini wabahnya nggak kayak dulu SARS loh, Sel. Atau nggak yang kayak MERS atau apa yang cuma terjadi Ebola yang di negara-negara tertentu. Ini sudah mendunia, Sel. Dan bayangkan ini, kalau terjadi terus, bagaimana PHK di mana-mana, betul? Apakah Indonesia utang banyak kira-kira? Kalau misalnya nggak bayar utang, kira-kira kalau Amerika bilang, ya udah kamu kalau mau makan, mau minum, harus terima tanda binatang. Apakah demi perut yang kosong untuk diisi, orang rela walaupun manapun agamanya, ya udahlah yang penting makan, betul nggak, Sel? Betul. Jadi nggak usah heran, Sel, kalau Indonesia, apalagi Indonesia negara miskin, sangat mudah sekali dikontrol sama orang yang money power. Itu dia. Ini biarlah bisa dilihat loh, sebenarnya ini virus-virus semua ini, apalagi ini mendunia loh. Ini semua hanya buka pintu buat hari Minggu. Ya, oke? Boleh ya, Sel? Semuanya? Boleh. Oke, puji Tuhan ya. Ini di RH 18 Maret 1884. Jadi sudah di tahun 1884 ini sudah dinubuatkan, Sel. Dan nanti kejadiannya ini di tahun 2000 yang kita akan lalui sekarang. Puji Tuhan, Sel. Kita hidup di mana Tuhan, kita bisa berkesempatan lihat Tuhan hidup-hidup loh. Itu suatu keistimewaan yang dulu Abraham, Musa pingin kan? Betul nggak? Yang di Hebrew kan? Aduh, saya pingin dong. Oh, nggak bisa, kamu harus mati. Dan semua nabi-nabi pingin hidup di zaman kita loh. Aduh, aku mau dong hidup di zaman itu. Nggak bisa, semua mati. Dan kita yang punya kesempatan untuk lihat Tuhan hidup-hidup, Kak Jen, apakah mau main-main? Mempermainkan kesempatan yang nabi-nabi, saya pingin dong tinggal di akhir zaman. Gimana, Kak Jen? Kak Jen, apakah kita mau main-main lagi, Kak Jen? Boleh lagi. Ya kan? Cukuplah hari kemarin saya main-main. Hari ini saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Betul, Om Alin? Kak Nini, Tete Puncen, Mama Soisa, dan Om Jeffrey, Tante Olsya, betul? Betul. Ya. Kalau hari ini saya mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati saya, betul? Kita buka, Tuhan tolong, saya nggak berdaya loh hadapin di depan ini, punya kekhawatiran, semua dunia khawatir kan, gimana makan saya, gimana ini, apakah cuman percaya sama Tuhan? Tuhan bilang, di time of trouble kita punya makan dan minum untuk orang-orang yang setia, akan tepat pada waktunya, betul Kak Chen? Kita punya, Kak Chen ikut nggak ya? Yang waktu dulu kita ke Gunung Mahau? Oh nggak ya? Itu dia. Oke, apakah sudah bisa mengerti saudara-saudara kita punya pelajaran malam ini? Sela dan Wai, apakah bisa mengerti? Ya, mengerti. Sudah mengerti. Puji Tuhan ya. Kak Nini bisa mengerti, Kak Nini? Boleh, sis. Ya, puji Tuhan. Oma, apakah bisa jelas, Oma? Oh, Tante Olsya bisa ikuti ya, Tante Olsya. Walaupun agak putus-putus ya, Tante Olsya. Bisa ya, Tante Olsya?
Kak Chen, bisa ya Kak Chen? Putus masih boleh tak iko-iko dang. Oke, puji Tuhan. Mama Soisa dan Pak Edi, Sami Nona bisa ikuti. Nona tidur. Bisa, Cece, Oke, makasih. puji Tuhan. Maribel, bisa ikuti Maribel? Kak Lina? Mama? Uco? Laifin? Kukurei? Oke, puji Tuhan ya. Kalau semua sudah bisa ikuti dan sudah jelas, biarlah kita dengar Roh Kudus yang berbicara sama hati, yang bicara lewat hati kita masing-masing ya. Kita ikuti sungguh-sungguh supaya kita menjadi calon-calon pewaris kerajaan surga. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan tambahan lagi, kita akan sama-sama di